Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita, masuk ke materi terakhir ya, di bagian saya, manufacturing supplier steril. Ini sangat esensial buat teman-teman semua ya, gitu. Dan ini merupakan awalan untuk teman-teman nanti menghadapi mata kuliah, Good Manufacturing Practices ya, di semester depan. Jadi harapannya, materi dari awal gitu, hingga yang kemarin evaluasi, itu sudah melekat, hingga nanti kita mempelajari gimana sih sebenarnya kalau di industri farmasi itu dalam memproduksi yang produksi dan steril gitu, dan bagaimana fasilitas yang ada di dalamnya dan sebagainya. Kita bahas sama-sama teman-teman. Jadi aspek yang pertama itu adalah bangunan ya. Jadi bangunan ini kemarin mungkin kita sudah sempat bahas tentang kelas kebersihan gitu. Ada kelas A, B, C, D, E. Nah, ini bagian kelas kebersihan ini dibagi berdasarkan jumlah partikel. Loh, kenapa partikel gitu? Kenapa nggak cuma mikroorganisme gitu? Jadi partikel ini merupakan alat gerak ya. Jadi alat geraknya gerak dari mikroorganisme. Gitu. Seperti bakteri. Gitu. Ingat bahwa bakteri tidak punya alat gerak. Gitu. Jadi jangan pernah berpikiran bakteri alat geraknya silia, flagella itu sebenarnya alat geraknya protozoa. Jadi bakteri itu berbeda sama protozoa. Jadi kalau partikelnya banyak, sudah pastikan bahwa mikroorganismenya juga banyak gitu. Jadi semakin ke bawah sini, maka partikelnya, persyaratannya semakin besar, itu semakin semakin kecil gitu. Oke. Terutama di kelas A dan B ya, yang maksimal 10 CFU gitu. Jadi hanya tulis 10 partikel per CFU gitu. Oke. Jadi bangunan ini sendiri kalau kita bahas pertama itu sangat berbeda ya dengan sekolah gitu, dengan kampus, dengan rumah kita gitu. Kenapa sih gitu? Yang pertama itu adalah dari, sudut ya, sudut-sudut rumah itu nggak boleh ada siku-siku seperti ini. Siku-siku seperti ini tidak boleh ada teman-teman. Itu kenapa nggak boleh ada? Ya karena siku-siku ini nanti akan, menimbun adanya partikel gitu. Kalau teman-teman mungkin nyapu di rumah ya, nyapu gitu terus, di pojokan itu pasti dalam tanda kutip mungkin full effort ya gitu. Jadi agak sedikit, eee, apa ya, kerja keras lah gitu dibandingkan dengan, ketika kalian menyapu bagian yang tidak ada sikunya seperti ini, tuh. Jadi sebaiknya gimana? Nah, sebaiknya itu landai teman-teman, seperti ini, landai. Jadi tidak ada sudutnya, agar lebih mudah proses pembersihannya gitu, sehingga, cemaran partikel gitu, ataupun debu dan lain sebagainya itu mudah dibersihkan, gitu. Kemudian dalam dari lantainya sendiri ya, itu tidak boleh, dibuat dari keramik gitu, nggak boleh terbuat dari granit gitu. Kenapa? Kalau dari keramik ya, nanti kan di sini pasti ada celah ya, ada napnya ya. Teman-teman pasti, pernah lah lihat lah gitu. Jadi yang warnanya abu-abu itu ya, abu-abu di antara lantai-lantai gitu, di antara keramik-keramik. Nah, ini nanti tempat berkumpulnya partikel teman-teman. Jadi, seyogianya ya kalau fasilitas steril ya atau industri-industri yang bagus ya tidak menggunakan yang seperti ini gitu, yang ada napnya. Itu pun misalnya kalau pakai granit gimana Pak? Nah granit juga sama, walaupun dia nggak pakai nut ya, granit itu kan tidak menggunakan nut, itu untuk penyambung antar granit ya, gitu. Tapi dia tetap ada selaknya teman-teman. Nah selaknya itu nanti menyimpan partikel, gitu. Jadi tidak boleh. Jadi harus, apa namanya, tidak boleh ada sambungan gitu. Jadi bentuknya ya licin, gitu, licin dan diberi lapisan epoksi, itu namanya epoksi. Jadi kayak
teman-teman mungkin pernah ke ini ya, ke rumah sakit ya gitu, ke rumah sakit gitu. Nah itu kan lantainya beda ya sama di rumah kita ya. Nah itu karena dilapis sama epoksi gitu. Kalau dengan epoksi itu jauh lebih mudah gitu pas pembersihannya, gitu. Ya kelemahannya epoksi ini tidak tahan asam gitu, sehingga ya harus dicek berkala ya gitu. Kalau epoksinya ada yang retak gitu, ada yang, apa namanya, retak gores gitu. Nah itu harus segera ditanggulangi gitu agar tidak ada, lipatan-lipatan gitu atau celah-celah gitu yang memungkinkan bakteri untuk terakumulasi gitu di bagian celah tersebut, gitu. Kemudian yang berikutnya, selain dari lantai gitu, dindingnya sama ya, jadi dindingnya juga harus ini, rata dan dilapisi sama epoksi teman-teman. Jadi proses pembersihannya mudah. Kemudian tata udara. Jadi kan, eee, untuk masing-masing kelas ini gitu, terutama kelas yang kritikal gitu, C, B, A. Nah, ini kan suhunya harus ini mungkin ya, apa, sedingin mungkin ya gitu. Saya suhunya tuh 18 sampai 24 sampai 24. Itu kenapa gitu ya, karena rata-rata proses pengerjaan di MBR itu suhu ruangannya harus segini gitu, range-nya, gitu. Nah, untuk mencapai segini gitu, nah itu biasanya tidak bisa menggunakan, AC split gitu. Teman-teman tahu AC split ya? Split itu kayak, yang digunakan di rumah itu, AC split itu kenapa gitu, karena ya namanya AC ya ini apa namanya, pertama itu tidak tidak ada pengatur kelembapan. Jadi suhu suhu mungkin iya gitu terjaga, kemudian berikutnya itu sirkulasinya gitu. Nah ini AC ini sirkulasinya itu kurang baik gitu, makanya kan kalau dalam beberapa postingan ya kalau teman-teman lihat ketika pemakaian AC di awal jendelanya dibuka dulu gitu agar ada udara apa, ada pertukaran udara lah gitu sebelum AC-nya digunakan gitu. Itu tujuannya untuk menarik udara segar gitu. Karena kalau AC digunakan terus kan nanti udaranya jenuh ya, itu full of partikel gitu. Makanya teman-teman kalau di ruangan yang tertutup gitu pakai AC terus gitu sepanjang sekian jam gitu ya, pasti nanti lama-lama merasa nggak enak badan gitu ya, karena sudah terkumpul banyak partikel gitu di ruangan kita yang siap untuk menjadi, media perantaranya atau media bergeraknya bakteri, virus, jamur gitu dan lain sebagainya gitu. Terutama, untuk ini ya, musim-musim sekarang ya gitu yang hujan gitu, terus mungkin bocor gitu, ada apa namanya, genteng ada yang rembes atau yang bocor kan nanti turun ke langit-langit yang hitam gitu. Kemudian kena AC, ketiup AC, ya udah gitu jamurnya, berterbangan gitu funginya, yang hitam-hitam itu kan fungi ya teman-teman, gitu. Funginya berterbangan gitu, kemudian mampir gitu ke apa namanya, ke sistem pernapasan kita ya, akhirnya ujung-ujungnya ya banyak yang batuk, banyak yang pilek, satu dari situ gitu. Makanya cek gitu bagian langit-langit teman-teman gitu, apakah ada warna hitam atau enggak, kalau hitam ya berarti bocor gitu, kemudian jadi tempat berkumpulnya fungi atau jamur ya. Oke, jadi menggunakan AHU ya, tata udara itu menggunakan AHU atau air handling unit gitu. Dan untuk kelas A sendiri, itu tata udaranya dia menggunakan HEPA filter, punya kemampuan filtrasi, setara dengan 99% ya efisiensinya. Jadi dia insya Allah ya fresh air gitu. Jadi udaranya terus berotasi ya gitu. Jadi AHU sendiri ya lumayan panjang rangkaiannya gitu, dari collecting udara dari luar ya. Itu kalau teman-teman melihat mungkin di industri ya ada baling-baling itu muter itu. Nah itu apa namanya, muter dan arah anginnya ke dalam. Nah berarti dia mengambil udara dari luar
dari apa namanya ducting ya, itu ducting gitu, kemudian nanti masuk ke apa namanya full coiling gitu, coiling, kemudian apa namanya masuk ke filter juga, filter udara ya walaupun bukan HEPA ya, filter AHU. Kemudian baru ini masuk ke dalam ruangan. Dari ruangan keluar lagi, keluar melalui jalur keluarannya. Biasanya sudah diatur sedemikian rupa, sehingga nanti perputaran udara di kelas A, B, C, D, E itu tetap stabil gitu dan tidak ada akumulasi partikel yang berlebihan gitu yang berasal dari udara yang masuk, terutama yang masuk. Oke, itu bangunan. Kemudian ya ini kemarin kita sudah bahas ya A, B, C, D, E peruntukannya untuk apa. Oh, sebentar sebelum itu untuk bangunan ini sendiri kan nanti pasti ada sistem air ya, baik itu kalau di apa namanya fasilitas produksi ya berarti pilihannya antara PW atau WFI. So, nggak ada air keran ya, nggak ada tap water ya di dalam area produksi. Jadi pilihannya cuma PW atau WFI itu. Nah untuk membedakan PW dan WFI itu jalur jalur apa pipanya itu biasanya diberi penanda. Jadi ini harus wajib dituliskan. Misalnya kalau saya dulu itu kalau nggak salah merah, merah itu WFI, D, F, I. Tujuannya apa? Tujuannya biar operator tuh mawas diri gitu bahwa di situ ada pipa WFI jangan dipegang gitu karena kalau dipegang ya lumayan ya ya inilah apa namanya melepuh ya gitu karena kan harusnya di WFI suhunya sekitar 100 derajat Celcius ya. Jadi sangat panas sekali. Itu kan dia hasil dia PW yang didestilasikan. Gitu. Ini sangat panas. Gitu. Kalau PW dulu saya warnanya biru. Itu pentingnya ya, untuk masalah safety. Gitu. Terus juga ada satu lagi steam ya. Jadi jalur steam. Steam itu apa namanya? Uap. Nanti yang biasanya di setting untuk dimasukkan ke dalam mixing tank, holding tank, autoclave, steam, uap panas ya, itu hasil sampingan dari pembuatan WFI, itu teman-teman. Itu untuk air, kita tata udara tadi soal apa namanya fisiknya, tidak boleh ada celah, tidak boleh siku, itu bahannya terbuat dari bahannya harus datar, gitu, lantainya datar, permukaan dindingnya juga datar, itu dan di opsi. Nah untuk antara D dan C gitu, antara CB, ED gitu. Nah, itu teman-teman ini yang kritikal. Jadi antar ruangan ini kan nanti pasti bersinggungan ya. Misalnya di D sama di C. Nah, ini kalau dia ada jendela, maka harus benar-benar disil. Ya apa ya? Teman-teman mungkin pernah lihat ini ya, apa namanya? Kalau ada pemasangan apa namanya ya, boven kemudian eh, apa namanya kayak kaca yang digunakan yang biasa ada di rumah ya gitu, kaca yang mati ya gitu. Kaca mati yang untuk
apa jenenge, hemat yang digunakan untuk masuknya cahaya matahari lah, itu kan biasanya disil, tuh warnanya abu-abu ya, tuh. Jadi untuk menghindari agar air itu kalau di rumah kita ya, di apa namanya, di, eee, nama tadi yang buat masuk matahari itu biar air kalau misalnya hujan gitu nggak netes gitu, nggak merembes gitu, disil. Harus rapat gitu. Kita tahunya rapat dari mana sih? Tuh, nah biasanya di, pas ini teman-teman, pas fogging, ketika fogging gitu. Jadi dari fogging nanti ketahuan nih gitu, kalau misalnya, di fogging gitu kan biasanya kita nunggunya tuh di E ya, saya biasanya nunggunya di E. Nah misalnya, dari B, dinyalakan dari B gitu, B ke C gitu. Nah dari C bisa ke D bisa ke E ya, gitu. Jadi ada layout industri yang C-nya berdampingan dengan D, C-nya berdampingan dengan E, apa namanya ya, bersinggungan ya. Tapi tidak apa ya, tidak serta-merta karena C berdampingan sama E, jadi kalau ketahuan dari C bisa langsung ke E, nggak bisa. Jadi C ke D baru ke E, gitu. Nah dari C ke saya biasanya ngontrol di sini di E ya. Nah di E ini kalau teman-teman fogging gitu, terus, ngerasa pedih gitu di mata, nah itu berarti ada yang bocor teman-teman. Itu harus segera dites ya gitu, ada yang untuk ngetesnya kok gitu, untuk mengetahui ada yang bocor atau enggak. Paling gampang sebenarnya lewat saat fogging, dia harus kedap ya teman-teman ya, gitu. Terus juga di bangunan ini ada, namanya teman-teman ini, apa namanya, pengatur tekanan, pengatur tekanan udara, yang biasanya nanti bisa dikontrol lewat makna helix. Nah gitu teman-teman. Jadi dari makna helix ini nanti ketahuan gitu, misalnya, ruang apa, ruang timbang ya gitu, misalnya ruang timbang, waiting room, gitu. Ini ada koridor ya. Nah, kalau kita nimbang selain dari hormon gitu, misalnya yang biasa-biasa gitu, berarti kan tekanan yang di dalam sama tekanan yang di dalam ruangan waiting room ini sama tekanan di koridor lebih tinggi yang mana kira-kira teman-teman? Lebih tinggi yang kita nimbang yang benar, itu yang di sini. Waiting room-nya lebih tinggi gitu. Kenapa? Gitu kan udara kalau lebih tinggi di waiting room gitu. Sebentar. Kalau di sini lebih positif, di sini lebih negatif, itu kan berarti aliran udaranya nanti ke sini ya. Lebih tinggi ke sini, ya berarti nanti porsi lebih positif, yang lebih negatif. Maka ketika kita nimbang, salah anggaplah ini apa namanya, sehancur-hancurnya ya, itu apa namanya, tidak beruntungnya gitu. Misalnya kita nimbang, tiba-tiba ada yang jatuh, nah itu kan debunya atau fines-nya kan pasti menyebar ya, menyebar. Kalau nanti apa namanya, kebuka pintunya gitu, kan ini ada ini ada maka semua partikel akan berkumpul di dalam gitu. Tapi kalau misalnya obat hormon gitu, toksik itu kebalik dia. Dia waiting room-nya harus lebih positif dibanding namanya koridornya. Agar apa? Ya agar kalau kita ada penimbangan bahan sitotoksik atau bahan hormon itu tidak terkumpul di dalam, teman-teman. Gitu.
kalau ada kejatuhan yang ada yang keluar, agar di sini tidak terakumulasi gitu, operatornya tidak terakumulasi. Itu kan kalau terakumulasi bahaya ya bagi si operatornya gitu, atau orang yang melakukan proses penimbangan. Seperti itu teman-teman. Oke, kemudian tadi mengatur tekanan udara sudah. Oke, kemudian kita masuk ke peruntukannya. Kalau kelas E ini biasanya untuk apa sih teman-teman? Sudah pasti pertama buat packaging ya. Biasanya kalau packer-packer itu saya letakkan untuk tempat saya dulu letakkannya di sini, di grade A atau black ya. Jadi ini disebut juga black area. Kalau teman-teman ingat istilah black area, nah itu berarti grade E atau kelas E. Itu kalau kelas D itu terkenalnya gray. The gray area berarti itu namanya grade D atau kelas D. Kalau A sampai C ini white area. A sampai C disebut white area. Seperti itu. Jadi kalau kelas E ini biasanya packaging gitu. Packagingnya packaging sekunder. Sebelum packaging sekunder kan ada proses inspeksi visual ya. Inspeksi visual letaknya di grade E gitu. Kemudian coding gitu. Coding apa namanya? Labeling ya. Sorry, labeling. Labeling gitu. Terus ada tes kebocoran juga di grade grade E atau kelas E. Ya ada kantor juga ya, ada kantor supervisornya, kantor manajer gitu. Jadi grade E. Kemudian di kelas E ini juga ada gudang biasanya. Maksudnya ada warehouse ya. Warehouse apa namanya raw mat, raw mat dan packaging. Packaging apa namanya? Bahan packaging dan pengemas. Diambil dari gudang warehouse ini. Itu jelas ya. Dan untuk kelas D ini ya semuanya untuk full non steril biasanya. Non steril itu di gray, non steril production. Kalau untuk apa sedang steril ya di kelas D ini paling untuk ini teman-teman apa namanya loading ya, loading autoclave itu, loading autoclave. Jadi memasukkan yang sudah selesai di coding ya, gitu kan. Setelah operator filling gitu. Setelah operator filling kan nanti tampung ya di luar ya. Dan tampung luar itu dilakukan coding dulu gitu. Jadi dikasih identitas ya di bagian bawah ya, di bagian bawahnya ampul. Gitu. Nah, setelah dikasih coding baru nanti masuk ke autoclave, di autoclave. Nah, nanti ditampung ya di grade E. Grade E nampung gitu. Kemudian melakukan tes kebocoran, dilakukan inspeksi visual, proses labeling gitu. Jadi yang lolos dari inspeksi visual dan nanti di labeling, setelah itu baru di packaging sekunder. Itu kurang lebih.
Jadi untuk di grade D tidak banyak yang untuk proses-proses, produksi steril, gitu. Oke, teman-teman jelas ya? Bersihkan dulu. Oke, itu kemudian untuk grade C, ini jelas ya, untuk proses baking untuk sediaan-sediaan yang terminal sterilization atau sterilisasi akhir. Gitu loh, kok boleh Pak di C? Ya boleh gitu, karena kan nanti spesifikasinya dimatikan semua mikroorganismenya di akhir teman-teman. Jadi di C boleh. Terus samping itu di C kita bisa menggunakan UDAF, unidirectional airflow. Gitu. Jadi unidirectional airflow ini kan kalau misalnya F itu punya teman-teman, aliran udaranya ke bawah ya, kayak di ruang filling gitu, itu kan LAF-nya dari atas ke bawah. Gitu. Tujuannya agar apa? Ya agar udara searah ini tidak mungkin kan adanya turbulensi. Kalau udara turbulen kan nanti akan apa namanya mengakumulasikan partikel gitu, mengakumulasikan partikel. Jadi kalau udah F itu ruang timbang, berarti arahnya, arah anginnya itu samping. Jadi biasanya dari arah orang yang nimbang, operator timbang ke arah apa namanya luarnya gitu, ke arah sebaliknya. Tujuannya untuk mengurangi apa namanya resiko ya, resiko dari si operatornya terpapar gitu. Takutnya ada bahan yang tumpah gitu, kemudian kalau misalnya ke arah si operatornya ya nanti operator kan kena ya. Apalagi kalau misalnya obat-obat antibiotik ya itu berbahaya, hormon, toksik gitu. Dan selain bagging ada apa lagi di sini? Ada mixing gitu. Kita bahas dari yang kritikalnya dulu ya. Mixing yang terminal sterilization. Kemudian ada apa lagi? Ada washing. Washing apa? Ampul, tiang, kemudian rubbernya, rubbernya si file ya maksudnya ya. Tuh. Kemudian apa namanya? Flip off-nya. Flip off itu ini teman-teman, yang bagian aluminium yang menutup rubbernya si vial gitu. Atau botol infus ya, karet yang buat nutup karet botol infusnya. Itu semuanya dilakukan di grade C. Itu juga termasuk ini ya, cuci alat ya, misalnya nozzle filling gitu, kemudian apa namanya filter gitu, filter cartridge atau filter kapsul. Kalau membran kan tinggal di autoclave ya. Kemudian washing untuk yang, nah setelah di washing kan nanti di sterilisasi ya, di oven. Kalau yang non ukur ya di oven gitu, non yang memuai ya di oven gitu. Kalau rubber kan nanti memuai ya, kalau rubber di autoclave. Di autoclave ini yang khusus untuk packaging. Jadi biasanya autoclave untuk first packaging gitu dengan autoclave untuk produk itu biasanya dipisah teman-teman.
Jadi nggak pernah jadi satu, hampir nggak pernah gitu, saya belum pernah melihat industri yang, eee, menggunakan secara bersamaan gitu untuk autoclave produk akhir sama autoclave, first packaging. Oke, kan autoclave, di sini juga ada untuk integrity tester ya, jadi tester untuk filter ya, semua filter lah. Yang autoclave ya semua yang, apa namanya, nggak ukur ya, ukur, rubber, terus apalagi teman-teman, filter ya, membran, filter cartridge, filter kapsul, terus, eee, baju termasuk, baju operator ya, baju apa, produksi steril. Kalau oven ya berarti ampul, trial, lid off, pokoknya yang non ukur lah ya, itu biasanya di oven. Itu untuk C teman-teman. Nah di B ini merupakan latarnya, mmm, B itu latar atau background ya. Nah kalau A ini yang paling steril ya, karena dia under LAF. Udah pasti untuk weighing yang septis. Jadi yang septis, mixing yang septis, sama filling ya. Nah filling-nya baik itu sterilisasi akhir maupun aseptis gitu, sama filtrasi ya. Jadi di, grade B ini ada holding tank gitu. Ada mixing tank-nya ya berarti untuk, mixing aseptis ya kalau di grade B. Kalau yang mixing di grade C ya berarti holding tank-nya tetap di grade B untuk memudahkan ya. Karena kan agak berat ya gotong-gotong holding tank ya, itu beda kelas. Itu teman-teman untuk yang, kelas A ya, mixing aseptis, mixing aseptis, filling, jadi ini untuk memudahkan. Nah pertanyaan berikutnya, bagaimana sih cara kita mengontrol partikel di kelas A, B, C, D, E? Nah itu biasanya menggunakan partikel counter untuk mengontrol kebersihannya ya, melalui pengukuran partikel itu biasanya menggunakan partikel counter. Nah ini ada yang inline, jadi inline itu ini ya, ditaruh ya di titik itu, gitu. Jadi misalnya, apa namanya, ditaruh di dekat mesin filling gitu ya, berarti nggak bisa dipindah-pindah, cuma ada di situ aja. Dia mengukur partikel yang ada di, dekat sama mesin filling. Jadi ada inline, ada portable. Portable ini bisa dipindah-pindah. Ini bisa inline, bisa portable. Kalau yang mana Pak yang lebih, enak gitu, mau inline atau mau portable? Ya dua-duanya masing-masing punya kelebihan, punya kekurangan, gitu. Tapi ini nggak boleh sampai, apa ya, ada gangguan ya, ada kerusakan. Baiknya partikel counter di-maintenance dengan seksama ya. Jadi jangan, apa ya,
jangan dientar-entarin gitu, entar aja ah, apa namanya, maintenance dari partikel counter. Nanti ketika kecolongan ada yang rusak, kita nggak punya data partikel di sini. Sehingga nanti kalau misalnya ada kasus, gitu, misalnya ada kasus TMS tinggi sterilisasi, ini susah gitu untuk eh, apa ya, melacaknya, mentresnya, ya, susah sekali gitu, untuk kelas kebersihannya bangunan. Fasilitas kan tadi sudah disinggung juga ya, tipenya ada apa saja tuh. Ini nantinya pasti akan bergantung sama kelas yang tadi ya, DPDE. Jadi saya sudah sekalian ini uh, masih woro-woro lah fasilitasnya. Pasti ada AHU, terus water system ya, sistem ada apa namanya, peralatan produksi ya, seperti tadi ada oven, ada autoclave, ada timbangan ya untuk menimbang gitu, yang harus di apa namanya, cek secara berkala ya, maintenance harus berkala, termasuk soal sesuatu yang diukur tuh, kalibrasi juga harus berkala ya. Seperti yang kemarin contoh ya, jadi eh, injeksi nggak ada angin nggak ada hujan ya, jadi raw mat-nya tidak ada masalah gitu kok, kadar 92% kemarin. Bisa jadi dari sini, dari sini tank. Tuh. Oh, ini kalibrasi Pak, kan mesin tank itu terbuat dari saya 316 ya. Walaupun dia stainless steel gitu, dan 316 kan berarti inner tank insya Allah ya, gitu ya, insya Allah nggak ada leak lah. Tapi kan namanya logam itu dia punya muai ya, punya koefisien muai volume tertentu gitu. Jadi saat kita beli pertama kali, tandanya misalnya di sini 200 liter, 2 tahun 3 tahun kemudian ya mungkin 200 liter di sini, kalau dia membesar ya, maka tanda 200 liternya pasti akan semakin turun. Nah berarti yang di sini itu kita 200 liter lagi, nah, itu kita harus cari tahu. Mana sudah diajari juga bahwa menggunakan kalibrator berupa ini ya, apa, alat ukur itu kayak, dulu saya tuh kayak ember yang ada skalanya, 1 liter pas. Kenapa 1 liter? Kalau 200 liter ya berarti dimasukkan sampai 200 kali. Nanti lihat di sini, oh ternyata di sini nih batas 200 liternya, berarti kita tanam di sini. Biasanya saya baret gitu. Kemudian eh, dilihat di displaynya. Bisa di displaynya sini 196,2. Berarti sekarang 196,2 di display itu setara dengan 200 liter di aslinya. Nah, nanti tinggal dikoreksi, koreksi di MBR-nya. Oh, di sini harus plus 3,8. Oke, kemudian kalibrasi oven, autoclave ya. Kayak kemarin sudah kita bahas kita ya, kasus yang tiba-tiba kok TNS gitu, ternyata autoclave-nya sensornya bermasalah. Nah, ini biasanya yang suka rawan untuk terjadinya error itu di offline autoclave, khususnya di
karet gasket itu suka bocor, karet gasket. Jadi karet gasket tuh ciri-cirinya dia bocor itu adalah, eee, kan kalau autoclave itu nggak bisa langsung ke sterilisasi ya. Jadi fasenya itu kan, pertama itu sama kayak oven ya, masih heating-nya lama banget, heating nanti sampai 121 gitu, naik ya, 121 udah sterilizing, sterilizing. Nah nanti sterilizing misalnya 15 menit, 10 menit, tergantung validasinya ya. Nanti dia cooling, baru nanti bisa dibuka kembali. Nah, untuk heating sampai sterilizing, sampai H21 ini, ketika misalnya biasanya nih, dari heating, fase heating ini sekitar setengah jam, kok ini udah sejam nggak masuk sterilizing? Nah, itu biasanya salah satu penyebabnya itu ada yang bocor ya di situ. Jadi tekanannya tuh, nggak sampai ya gitu. Jadi kalau misalnya tekanannya nggak sesuai, CMHG-nya itu centimeter air oxide nggak sesuai, maka fase sterilizing-nya kan sangat sulit sekali untuk tercapai. Itu curiga aja, pasti bocor biasanya. Kalau kejadian gitu gimana Pak? Gitu, kita nggak tahu nih, apa namanya, kartusnya itu bocor gitu. Ini udah ada pelek kita gitu, udah ada hasil feeling kita gitu. Misalnya infus paracetamol, gitu. Paracetamol sudah masuk, kok ini nggak naik-naik gitu, sudah sejam atau setengah jam ditungguin gitu, kok nggak naik-naik. Terus, gimana? Nah, kalau saya biasanya itu saya matikan, gitu. Saya, apa ya, saya abort ya. Jadi abort kan nanti langsung balik ke sini cooling. Setelah di-cooling, nanti unloading, gitu, nanti perbaikan. Nah, si infusnya itu, infus paracetamol misalnya ya, infus paracetamol itu saya, apa namanya, saya ulang sterilisasinya. Jadi setelah perbaikan saya ulang. Tapi tulis dulu POM Devias. Jadi emang basically gitu, kerjaan kefarmasian itu kuat banget, gitu, sangat kuat soal dokumen. Jadi semua yang terjadi itu teman-teman harus catat. Makanya apa ya, bukan masalah tulisan jelek atau enggak ya gitu. Jadi dokumen ini seberapa kalian, apa ya, teliti untuk mencatat hal-hal apa yang terjadi pada saat produksi. Karena ini kunci gitu. Nanti kalau misalnya kalian nggak buat pemdeviasi gitu, misalnya diem-diem aja, nanti ingus paracetamolnya ini MS kadarnya atau apa namanya sterilisasinya, maka kita nggak bisa nge-trace gitu, kita nggak bisa melacak kira-kira dari mana, eee, apa namanya, penyebab si infus PJT ini PMS. Makanya kita buat pemdeviasi, deviasi bahwa, infus PCT diabort gitu pada jam atau setengah jam gitu setelah misalnya setelah apa namanya, proses loading. Itu yang seharusnya setengah jam sudah masuk sterilizing, tapi tidak masuk-masuk sterilizing, sehingga lakukan apa namanya, di-abort, diganti gasketnya dulu gitu, gasketnya gitu. Terus dicek juga tekanan, inlet outletnya dan sebagainya, baru nanti di, sterilisasi ulang. Nanti kan, setelah rilis kan cek lagi ya semuanya, sterilisasi, apa namanya, uji sterilisasi gitu, udah kita ada semuanya oke ya berarti nggak ada masalah teman-teman, seperti itu. Oke, berikutnya. Oke, maintenance ya. Kemudian jangan lupa gitu untuk fasilitas dan peralatan, termasuk ruangan tadi, itu ada proses cleaning teman-teman.
cleaning ini harus dilakukan proses validasi, validasi cleaning ya. Misalnya, mau ngepel atau mau membersihkannya menggunakan, dulu apa ya, wiper ya, itu menggunakan wiper. Kenapa? Karena wiper ini tidak memberikan serat ya, dia particle free, tuh. Nah itu dicoba gitu dibersihkannya pakai wiper gitu. Jadi kalian jangan beranggapan gitu kalau misalnya di grade C, grade B membersihkan lantai, ya itu bener emang ngepel gitu, tapi ngepelnya tidak menggunakan ini ya, pel-pelan Dragon ya gitu, pel-pelan yang biasa kita pakai di, rumah, di kos-kosan gitu, tidak menggunakan itu. Kenapa gitu, karena pel-pelan yang biasa kita gunakan itu meninggalkan serat yang sangat banyak ya teman-teman ya, jadi nggak sedikit gitu, jadi lumayan banyak. Oke, kemudian misalnya menggunakan, eee, apa namanya, pembersihnya, yang minim busa gitu. Nah, biasanya saya menggunakan Tipol ya, ini mungkin masih ada ya, Tipol. Ini merek ya, jadi deterjen apapun boleh gitu, asal dia tidak, mengeluarkan banyak busa. Jadi harus busa free lah, ini SLS ya, karena kan busa ya termasuk dalam partikel teman-teman. Jadi biasanya menggunakan gitu. Oke, ini validasi cleaning. Oke, kemudian, apa namanya, selain di cleaning juga kita harus sterilisasi ruangan. Kan tadi sempat dengar ya, dengan apa ya, dengan fogging, soalnya secara berkala ya. Saya seminggu sekali itu mungkin udah paling males kali ya menurut saya, itu sekali gitu, menggunakan menggunakan formaldehyde. Formaldehyde yang digunakan untuk mengawetkan mayat ya, mayat, mengawetkan bangkai ya, kemudian untuk gas air mata juga, yang polisi nembak-nembak gas air mata itu, apalagi di Kanjuruhan ya itu, formaldehyde, pedes. Nah, jadi sebagai parameter ya, kalau saya salah satu parameter ada kebocoran itu ya nanti tiba-tiba pedas saja mata kita gitu, padahal kita di grade E gitu, sedangkan yang di fogging grade B sama grade C. Nah, kalau di fogging ini jangan lupa matikan AHU, fogging matikan AHU, AHU harus di-off gitu, agar gitu, agar pertama saluran AHU-nya juga sekaligus di-cleaning ya, di apa namanya, sterilisasi gitu, sterilisasi gitu dan, apa namanya ya, kalau AHU nyala kan berarti semua udara dari fogging ini itu kan kesedot lewat AHU ya. Nah, ini karena fogging yang menggunakan formaldehyde lama-lama korosif si cool coiling-nya ini. Cool coiling ada di AHU. Nah, itu yang bikin korosi ya itu formaldehyde kalau masuk ke cool coiling. Jadi foggingnya selesaikan gitu. Selesai sekian jam gitu misalnya, nanti AHU-nya baru dinyalakan. Nanti baru hilang formaldehyde. Dan aman buat si cool coiling-nya AHU. Jadi harus ini validation sama validasi sterilisasi ruangan. Nanti setelah sterilisasi juga dicek nanti ada orang IPC ya, orang IPC QA, atau inspektor lah, inspektor QA. Itu nanti dia yang ngecek gitu, dia swab, ngeceknya pakai swab, kayak swab yang dulu kalian pas COVID itu, cek swab, di dicolek di titik kritis ya gitu. Misalnya kritisnya
Jadi antara industri satu dan industri lain tuh suka beda gitu, disuapin sebelah mana, itu karena berdasarkan ini, self validation, training validation sama sterilizing validation. Jadi cek swab gitu, kemudian cek di mikro gitu. Nah, kalau misalnya hasilnya MS gitu, tidak ditemukan adanya koloni, nah berarti sudah siap untuk mulai proses produksi lagi gitu. Setelah proses sterilisasi tadi ya, teman-teman. Oke. Oh iya, di ruang produksi itu juga harus ada termohigro, teman-teman. Belum saya lupa ya, termohigro. Nah, ini kritikal sekali, termohigrometer untuk mengukur suhu dan kelembapan. Karena nanti di MBR pasti ada tulisannya, suhunya sekian, kelembapannya sekian gitu. Misalnya kelembapannya kelembapan di ruangannya di luar spek nih, gitu. Nah, itu nanti bisa request gitu. Nah, tolong kelembapannya diturunkan. Bagian teknik atau bagian lain yang punya kuasa ya gitu, punya apa namanya ya, punya job desk di situ. Ini nggak mesti orang teknik ya, seperti itu. Oke, ya teman-teman ya, ya. Dan saya harap juga teman-teman sudah paham ya dengan teori sama WFI itu karena itu juga bagian dari itu, dari sebelumnya. Oke, nah, personil. Nah, kalau kuncinya untuk personil itu adalah manajer ya. Manajer yang harus apoteker atau dari perkabepom yang apoteker, KBPOM yang mengatur tentang PTOB, ini manajer produksi adalah salah satu yang harus ya apoteker. Loh, emang supervisornya boleh Pak, selain dari apoteker boleh, selama dia tidak ada hubungannya sama produk. Itu produk, maksudnya produksinya adalah produk yang belum terkemas melalui apa kemasan primer ya. Contohnya SPV kemas, saya dulu pernah orang teknik handling apa tuh ya, teknik industri. Tukang manajer harus apoteker. Asisten manajer ya harus apoteker. SPV yang nggak berhubungan sama apa namanya kemasan, kemasan tidak ada hubungannya sama balak ya, balak balak sampai dengan balak dimasukkan ke dalam kemas primer. Nah, itu boleh orang dari disiplin lain. Contohnya teknik industri. Kemudian bawah manajer ada CV, kemudian di industri lain juga, industri yang lain juga ada yang asmen. Kemudian berarti bawahannya langsung dari manajer ya. Bawah SPV biasanya ada mandor ya, atau foreman, foreman, atau forgirl. Jadi kalau foreman itu laki-laki, perempuan forgirl. Istilahnya bisa D3, nah, bisa juga SMA, SMK atau STM, atau tergantung dari apa ya requirement yang ditetapkan sama personel di puncak ya. Kalau plan director gitu, plan directornya bilang, oh foreman Porgo boleh D3, ya udah, berarti kita foreman tugasnya ngapain sih?
Sebenarnya tugasnya atau folder ini atau mandor ya, itu bahasa kitanya mungkin lebih kenal mandor. Ini tujuannya untuk mengorganisir operator. Jadi foreman, forgal, mandor atau mandor itu personil yang mengatur operator gitu kan. Operator itu banyak banget ya. Tuh, teman-teman pasti akan kewalahan itu kalau nggak punya bawahan. Nggak punya bawahan yang bisa megang semua operator. Itu kira-kira teman-teman. Oke, ini operator setelah rekrut SMA, pernah rekrut SMK, terus dulu ada namanya STM, sekarang namanya SMK semua ya. STM khusus teknik ya. Tuh. Oke, nah jadi kalau personel itu sebelum dia kerja di situ itu harus melewati proses pelatihan atau training. Ini yang dibagi jadi dua part. Jadi yang pertama itu induksi. Jadi di awal dia datang gitu misalnya ada operator kemas gitu. Kalau di steril biasanya kita sebutnya operator aja gitu karena operator awal-awal itu pasti dia sebagai cleaner teman-teman. Di steril itu awal-awal dia pasti cleaner. Kalau di non steril saya kurang paham ya. Cuma kalau steril pasti awal-awal jadi cleaner. Induksi training gitu. Jadi dikenalkan tentang semua elemen CPOB ya. OB, SOP-SOP yang ada di dalam gitu. Ada di dalam industrinya ya. Kemudian dia pertama kali datang harus ngapain gitu. Itu di induksi. Kemudian berikutnya hari kedua itu mereka melaksanakan on the job training. On the job training. Nah, on the job training ini nggak terbatas ya. Jadi mau sampai kapan ya sampai mereka bisa gitu. Misalnya saya dulu sebagai SPV awal-awal induksi dulu sama seperti operator. Jadi awal-awal tuh kita diperlakukan sama teman-teman semuanya. Gitu. Jadi wajib melakukan induksi training. Kalau sudah lolos ya nanti hari berikutnya kita melakukan on the job training setelah induksi ya, training induksi. Gitu. Nah, ini nggak terbatas. Gitu. Kalau saya dulu SPV on the job trainingnya itu kira-kira 6 bulan. Jadi dihitung sebagai masa probation atau uji coba. 6 bulan sudah kita lampaui, gitu sudah saya lampaui, maka saya bisa jadi karyawan tetap dan sudah dilepas ya. Jadi sudah dipercaya lah gitu, untuk bergerak sendiri ya. Bisa mengisi satu shift sendiri gitu. Mm-mm, seperti itu teman-teman. Sama gitu. Operator gitu. Nah, operator pertama kali datang itu nanti sebagai yang ke teman-teman. Jadi yang ngepel-ngepel, yang bersihkan gitu. Misalnya ada ruangan, ruangan kotor nih habis ruang apa mixing, ruang mixing baru selesai proses mixingnya. Nah itu nanti dia bersihin mixing tank, itu bersihin ruangannya gitu. Termasuk tirai-tirainya ya kan biasanya apa namanya mixing tanknya itu nanti dimasukkan ke apa namanya ke dalam yang alat tirai-tirainya ini. Jadi ini juga dibersihkan dan lain sebagainya gitu. Alat-alatnya juga yang cuci cleaner teman-teman gitu yang ngepak-ngepakin gitu untuk dimasukkan ke dalam autoclave juga cleaner. Jadi cleanernya banyak lah tugasnya gitu dan dia jadi awalan ya gitu untuk mendidik apa namanya operator gitu. Jadi kalau cleanernya pinter gitu, misalnya cleanernya rajin nih gitu dan teliti. Nah biasanya dia eh, lagi cleanernya ini lulusan SMA ya, gitu. Nah itu biasanya kita percaya untuk jadi operator ruang weighing gitu.
Baking, nimbang dia oke nih, gacor lah pokoknya. Nah nanti, didampingi Masnya tapi kalau kalau misalnya dia weighing, kan awalnya dia didampingi ya gitu, "Oh nimbangnya nih gini 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 gini." Berarti sudah oke gitu. On the job training itu tadi ya, lanjut konsep, on the job training yang tadi, gitu loh. Udah nimbang sekian lama, bagus nih. Terus kemudian kebetulan kita butuh operator mixing gitu, misalnya operator mixing kita pindah gitu kan, industri farmasi itu turnover-nya cepat ya gitu. Jadi, kalau ada yang masuk ya biasanya nggak lama ada yang keluar gitu, kalau ada yang keluar gitu nanti nggak lama ada yang masuk. Jadi cepat perputarannya. Baking itu nanti ke mixing biasanya. Ini ending-nya seperti itu. Nah kalau yang nggak apik gitu, maksudnya yang kurang oke lah, itu biasanya dari cleaner nanti saya suruh cuci washing ya, washing ampul, kamu kasihkan washing ampul, dan lain sebagainya. Itu kan nanti di washing ampul ini juga ada setting-setting mesinnya ya, gitu. Naruh nozzle PW-nya gitu, kemudian masang konveyor dan lain sebagainya, nggak boleh bertabrakan dan lain sebagainya. Nanti kalau washing ampul dia sudah jago, saya pasang dia di filling. Nah, tapi untuk jadi operator filling ini juga punya requirement tertentu. Kan filling ini rata-rata grade E ya, E latar B ya, gitu. Nah, karena dia salah satu poin yang kritikal ya gitu. Jadi kritikal itu karena balak cairannya itu kan, akan dimasukkan ke dalam kemas primer ya, berarti kan salah satu proses yang kritikal. Nah, ini operatornya itu wajib divalidasi, validasi personal hygiene, gitu. Jadi teman-teman gitu, operator operator apa namanya, steril itu dari pertama kali datang ya, nggak steril aja sih, sebenarnya non steril juga sama. Itu wajib mandi teman-teman. Jadi mereka datang dari rumah gitu, rumah ke kantor gitu. Itu di, luar grade E ya, jadi di grade E, di luar, itu mereka ada, apa namanya, ruangan tempat naruh baju baju gitu. Kalau tas dan lain sebagainya itu di luar gitu, biasanya di satpam lah gitu, di satpam. Gitu. Jadi naruh di luar, untuk tas. Jadi masuk ke dalam itu cuma menggunakan baju kerja saja, kadang-kadang bawa HP gitu. Itu rata-rata biasanya dicegat ya, dicegat di satpam gitu. Jadi, bener-bener cuma pakaian aja, pakaian sama, celana lah, gitu. Ini masuk ke ruang sebelum E gitu. Ada yang bilang F gitu, bolehlah. Soalnya loker tempat naruh baju gitu. Jadi nanti sebelum masuk ke grade E untuk pakai baju grade E ya, grade I gitu, kelas E, itu mereka wajib mandi teman-teman. Ya, akhirnya wajib mandi. Gitu. Mandi dan mandinya harus bersih ya. Kita nggak boleh pakai deodoran, tapi nggak boleh bau. Boleh bau. Kalau bau berarti mandinya nggak bersih. Itu indikator udah paling sahih lah. Gitu. Kenapa? Gitu. Karena di dalam ruangan itu kan dingin. Dingin ini kalau misalnya dia apa namanya, kan nanti berkeringat Pak, nggak mungkin gitu karena dingin banget di dalam ruangan tuh. Kalau malam bahkan bisa 18, 17 gitu. Nggak boleh bau, nggak boleh pakai deodoran. Jadi mandinya harus benar-benar bersih di sini. Tuh, setelah mandi bersih gitu, pakai baju black gitu. Saya baju black ini bahannya ya katun lah.
Oh ya, sebelum masuk grade F ini mereka juga harus isi ini teman-teman, isi checklist kesehatan. Nah, di sini benar-benar harus jujur gitu, nggak batuk, batuk iya nggak? Kalau batuk iya, lapor ke supervisor gitu. Batuk, pilek, boleh. Apalagi diare ya. Nah, ini diare sangat-sangat tidak diperbolehkan. Gitu. Kalau diare ya udah pulang aja gitu. Bikin surat sakit pulang. Itu ketimbang dia mengkontaminasi produk ya. Si checklist, itu kemudian setelah si checklist, mandi dan sebagainya di grade F ini ya. Suka pakai baju black ya. Itu kemudian masuk ke D. D juga berarti di double. Masuk ke C. Nah, kalau di tempat saya dulu ketika di D ini tuh mau ke C, gitu. Nah kita biasanya di airlock-nya C kita lepas baju grey-nya, lepas baju grey, kemudian pakai baju anti statik, anti statik, anti statik. Apa sih itu anti statik? Nah ini bahannya dia melunturkan partikel. Jadi kalau misalnya katun kan kena apa ya? Kena debu kan masih nempel ya teman-teman. Gitu. Makanya kan kalau kita nyuci kan ada kelihatan kotoran ya gitu. Di samping kotoran karena keringat kita sendiri itu juga karena partikel-partikel di sekitar ya, jadi jalanan dan sebagainya. Kalau statik ini warna partikel dia luntur, langsung jatuh ya ke bawah ya, gitu. Nah ini aman gitu kalau mau di autoclave. Kalau baju grey, baju black di autoclave dia cepat rusak gitu, karena kan tinggi panas ya 121 ya. Gitu. Statik ini aman. Dari C ke D, ke sorry, C ke B. Nah C di apa namanya? Tadi saya cerita. Jadi kalau misalnya mau agresif, di grey itu kita lepas baju grey sama baju black. Tuh, jadi kita cuma pakai anti static inside ya. Sama saya dulu. Tuh. Tapi saya dengar juga Pak di pabrik lain itu di double lagi. Jadi grey ini pakai anti static juga. Nah itu boleh aja tergantung dari justifikasi industri tersebut ya. Gitu. Jadi ini bukan pakem saklek kayak gitu. Jadi kalian harus bisa apa namanya ya, harus bisa menggali informasi gitu. Kenapa sih kok boleh gitu? Oh ternyata sudah memenuhi validasinya gitu, validasi tentang pakaian gitu dan sebagainya. Jadi harus ada justifikasinya gitu kalau kita menentukan satu kebijakan. Kalau saya ini grey-nya dilepas, black-nya dilepas gitu, pakai baju anti statik warna biru. Saya awalnya biru, kemudian masuk ke grade C, di airlock-nya saya pakai baju anti statik warna putih. Sorry, krem. Tergantung ya, suka-suka aja ya gitu warnanya apa. Cuma saya dulu krem. Jadi habis biru, krem gitu. Nah, nanti dari C mau ke B, pakai lagi. Jadi ada biru, ada krem. Nah, di B itu putih. Jadi kalau misalnya eh, apa namanya mau ke grade B, berarti harus memakai antistatik biru, krem, sama putih. Jadi ada 3 lapis ya. So, makanya akhirnya grey dan blacknya itu dilepas. Jadi seakan-akan penggunaan statik ini jadi justifikasi di tempat saya yang lama. Tuh. Dan anestetika ini semua juga harus di autoclave. Jadi sudah di pack-pack dan keluar dari autoclave. Oke, jadi kebayang ya, gitu. Kenapa diare itu nggak boleh? Gitu. Apalagi diarenya itu di grade B. Orang operator filling diare, wah itu udah apa ya? Udah hopeless lah. Gitu. Itu blunder terbesar dalam sejarah lah. Gitu. Kalau misalnya itu bukan operator filling dia diare, wah itu
Kalau kejadian dia kelepasan, ya udah berarti kontaminasi harus di-cleaning ulang, fogging ulang gitu, semuanya di-load, produknya di-load, diberhentikan gitu. Nah itu makan waktu sehari ya, loss-nya sangat tinggi sekali, bisa kehilangan revenue dari industri tersebut dan bisa jadi nanti ya resiko PHK teman-teman. Apalagi kan operator tuh sebagian besar ya itu menggunakan sistem kontrak, jadi bisa diputus gitu kalau misalnya ada dia pelanggaran apa gitu atau merugikan perusahaan, nanti bisa diputus secara sepihak gitu, teman. Gitu. Jadi kalau dia diare kan berarti dari grade B harus lepas baju antistatik grade B ke C, C berarti lepas antistatik rem sama biru gitu, antistatik yang di C ya, sama biru gitu. Biru yang lepas berarti pakai grey, grey sama black ya. Black dulu baru grey ya, black itu grey. Nah nanti dari D ke E berarti lepas baju grey gitu ke black. Jadi sampai ke grade F-nya yang ada toiletnya itu udah keburu di belecetan ya mana-mana ya gitu. Jadi ya sangat membahayakan industri ya. Jadi kalau diare yang mendingan pulang ke rumah. Seperti itu teman-teman. Oke. Nah kemudian ada juga personil yang khusus ya gitu. Kayak sebelumnya saya juga sudah belajar tentang inspektor ya. Inspektor, inspektor visual. Jadi ini yang nanti ngecek reject ya, ngecek visual dari ampul gitu untuk membedakan yang reject dan yang non reject gitu. Produk lah. Kalau good kan nanti berarti bisa langsung masuk ke labeling ya. Labeling. Nah, visual ini biasanya tergantung usia nggak Pak? Nah, kalau saya dulu itu saya pakai usia teman-teman. Lagi dulu kan ya nggak segandrung sekarang ya sosmed. Jadi umur 18 tuh masih bagus matanya. Lulus SMA ya. Kita sampai 25 lah. Gitu. Udah 25 gitu. Nah ini tiap 6 bulan sekali ada pengecekan cek kesehatan mata. Kalau minus ya antara dipindahkan gitu atau diputus kontraknya. Jadi dulu tuh inspektor visual ini benar-benar sangat menjaga mata ya. Bukan apa ya, bukan sembarangan ya. Jadi mereka tuh menjaga mata mereka ya. Kenapa? Ya karena kalau misalnya mereka sampai minus, ya itu nanti pasti ditendang ya. Gitu. Entah jadi bagian lain gitu ataupun ya sudah diputus kontraknya. Sayang. Jadi inspektor visual ini salah satu bagian di personil di grade I gitu di black area yang paling banyak lemburnya. Ini lemburnya agresif banget teman-teman. Mirip kayak operator billing, umur agresif. Bahkan sama gaji saya dulu, kalah mungkin gaji saya dulu sebagai supervisor. Tuh. Apalagi ya yang personil. Ya kita balik lagi ke sini. Tadi kan sudah ini ya, sudah cerita tentang mandi ya gitu. Nah, ini operator yang mau ke Grab B itu harus melakukan validasi personal hygiene. So, melalui kontak plat. Jadi dia setelah mandi bla 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 menggunakan baju anti statik sampai ke grade B ya, yang 3 lapis tadi ya. So, kemudian ditempelkan kontak plat gitu yang berisi agar ya, gitu, agar pertemuan bakteri ya, media pertemuan bakteri. Gitu. Kemudian ditempelkan di semua bagian yang kemungkinan ada kontaminasi mikroba. Seperti bagian belakang lutut ya, belakang lutut,
terus apa namanya, lengan, gitu, kemudian apa namanya, pangkal paha, gitu, kemudian, bagian ketiak, sama terakhir bagian jidat ya, dia ada berapa titik lah, titik kritikal lah. Nah, titiknya juga itu berdasarkan validasi, validasi yang, sudah dilakukan oleh industri masing-masing, gitu teman-teman. Oke, gitu, kemudian nah kalau misalnya nggak lolos, ya berarti nggak bisa masuk grade B, gitu, nggak bisa dia jadi operator billing, tetap di grade C, teman-teman. Sampai dia bisa memenuhi validasi personal hygiene. "Oh, Bapak dulu ke grade B, kok boleh?" Gitu. Nah, saya sudah melewati validasi personal hygiene, gitu, dan itu dinyatakan lulus. Jadi ya aman gitu, untuk, apa namanya, masuk ke grade B. Jadi cukup rumit ya, gitu, ini ya, produksi steril ini. Cuma ya itu semua dilakukan untuk menjaga kualitas dari produk steril ya, itu yang harus sangat minim sekali dengan kontaminasi, terutama kontaminasi mikroba. Sudah, baik. Untuk produksi ya kurang lebih sama ya, gitu, dengan yang sudah kita pelajari tadi ya, gitu. Eee, ada grade-nya, gitu, ada kegiatannya, dan lain sebagainya. Dari itu mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Monggo silakan kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.